biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Gracia kids, joy, joy, joy. For you, for me, for us. Wah, ketemu lagi sama Miss Adis nih. Sekarang kita edisi jalan-jalan ternyata. Sekarang Miss Adis sudah bukan di sekolah lagi nih, lagi di luar ya. Kita lagi jalan-jalan. Siapa yang mau rekreasi? Saya, Miss. Nah, hari ini Miss Adis mau ngajak anak-anak semuanya memuji Tuhan, tapi di luar ya. Nah, anak-anak, sekarang kita mau memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Lord Jesus, we thank you for today. Now, we want to praise you, bless us in Jesus' name. Amen. Wah, sekarang Miss Adis lagi di mana? Sedang bermain dengan rusa. Wah, anak-anak, sekarang kita mau memuji Tuhan ya. Kita mau katakan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan yang dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan yang dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Kita memuji nama Tuhan ya. Lihat deh gimana hebatnya dan luar biasanya ciptaan Tuhan ini. Sekarang kita mau lanjutin lagi nih. Kita mau angkat pujian kita, Ku dayung-dayung perahuku ya. Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah karam. Karena ku undang Yesus, karena ku undang Yesus masuk dalam perahuku, sampai ku selamat di negeri seberang. Ku dayung-dayung, ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang. Melewati angin ribut, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah karam. Karena ku undang Yesus masuk dalam perahuku, sampai ku selamat di negeri seberang. Karena ku undang Yesus, karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, sampai ku selamat di negeri seberang. Anak-anak, sekarang tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan Yesus ya. Yuk, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus hari ini.
Anak-anak, mari kita mau menyembah Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Kita mau katakan lagu penyembahan kita. Kita mau bilang, Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milik-Mu. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi kita mau katakan, Yesus sayang. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milik-Nya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi anak-anak, kita mau katakan, Yesus sayang. Yesus cintaku, cinta padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang, Yesus Tuhanku sayang, sayang padaku. Mari anak-anak, kita mau berdoa buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to listen story Bible. Bless us in Jesus' name. Amin. Nah anak-anak, yuk kita dengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Nah anak-anak, hari ini Miss Adis mau melanjutkan cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Miss Grace dan juga Mr. Rio kemarin ya. Anak-anak masih ada yang ingat nggak? Hari ini kita mau melanjutkan cerita tentang apa? Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada seorang yang bernama Bapak Cornelius ya. Bapak Cornelius, nah dia adalah seorang perwira, yaitu dia adalah perwira pasukan dari pasukan Italia. Wah, hebat ya Bapak Cornelius ya. Dia takut akan Allah dan ia suka memberi sedekah kepada setiap umat-umatnya. Ya, suka berbagi artinya ya. Nah, lalu ia disuruh untuk bertemu dengan Bapak Petrus. Wah, ketemu lagi nih dengan Bapak Petrus ya. Nah, lalu saat itu Bapak Petrus sedang berdoa, sedang berpuasa ya, yang kemarin Mr. Rio ceritakan. Nah, sampai Bapak Petrus mendapatkan penglihatan
ya tentang hewan-hewan yang dinyatakan boleh dimakan ataupun yang tidak boleh dimakan. Ya, sebenarnya apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi yang Tuhan katakan makanlah, boleh dimakan ya anak-anak ya. Jadi tidak boleh pilih-pilih kalau enggak Tuhan nggak bolehin. Padahal Tuhan bolehin. Tidak boleh seperti itu anak-anak ya. Tapi apa yang Tuhan nyatakan halal boleh dimakan. Apa yang Tuhan nyatakan haram tidak boleh dimakan. Ya, ingat Tuhan loh yang menyatakan bukan manusia ya. Nah anak-anak, kita mau ngelanjutin nih ya. Nah, Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan itu ya? Kira-kira apa ya artinya? Nah, lalu Cornelius menyuruh orang-orangnya untuk bertemu Simon atau Petrus. Jadi, Petrus itu juga dapat disebut dengan Simon. Ya, nama lain dari Petrus adalah Simon. Ya, nah, apakah Simon yang disebut Petrus itu menumpang di rumah itu? Kira-kira Simon Petrus ada di rumah itu nggak ya? Di rumah di mana Simon Petrus sedang berdoa. Nah, ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh. Nah, jadi karena Petrus sudah sangat dekat dengan Tuhan, maka ada roh yang berbicara kepada Petrus, Roh Kudus ya. Roh Kudus berbicara kepada Petrus. Nah, anak-anak, Roh Kudus yang berbicara kepada Petrus berkata apa? Ada 3 orang mencari engkau. Ada berapa anak-anak? Coba sebutkan. 3, 1, 2, dan 3. Ada 3 orang yang mencari engkau. Bangunlah, lalu turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang. Nah, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Jadi Roh Kudus yang menyuruh 3 orang itu untuk datang kepada Petrus ya. Nah, lalu Petrus taat nggak anak-anak dengan suara Roh Kudus? Petrus taat ya. Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kau cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jadi Petrus bilang, karena Petrus sudah dikasih tahu sama Roh Kudus bahwa ada 3 orang yang mencari dia di bawah, Petrus turun ke bawah, lalu Petrus bertanya, akulah orang yang kamu cari. Padahal orang itu, wah ternyata Bapak Petrus sudah tahu ya. Nah, akulah orang yang engkau cari. Nah, terus Petrus tanya, ada apa engkau mencari aku? Nah, apa maksud kedatangan kamu ke sini? Lalu mereka menjawab apa? Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Nah, jadi dibilang Cornelius orang yang takut akan Allah. Nah, orang yang baik, terkenal sangat baik. Nah, orang yang tulus hatinya. Wah, luar biasa baiknya ya. Nah, dan ia terkenal di seluruh bangsa Yahudi. Telah menerima penyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus supaya ia mengundang Petrus ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Jadi, Bapak Cornelius mengundang Bapak Petrus untuk mendengarkan firman yang akan dikatakan atau dibagikan oleh Bapak Petrus nih, anak-anak nih. Nah, Bapak Cornelius itu orang yang mau taat. Kepada Tuhan dia taat. Kepada hamba Tuhan, Bapak Petrus itu adalah hamba Tuhan ya. Dia mau mendengar. Wah, anak-anak, siapa yang di sini mau taat? Mau mendengar suara Tuhan, mau hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Siapa yang mau? Saya. Seperti Bapak Cornelius ya, hidupnya baik, terkenal sangat baik. Dia orang hebat ya. Dia takut akan Tuhan ya. Nah, kita mau seperti Bapak Cornelius ya. Nah, lalu Bapak Cornelius mengundang Bapak Petrus untuk ke rumahnya sebab Bapak Cornelius mau mendengarkan
apa yang yang akan dikatakan oleh Bapak Petrus atau hambanya, ya kan? Nah, ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya, Bapak Petrus bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai mereka. Jadi Bapak Petrus bangun pagi, Bapak Petrus bilang, mari kita berangkat ke rumahnya Bapak Kornelius. Jalan, mereka terus berjalan. Dan pada hari berikutnya, mereka sampai di Kaisarea. Di mana anak-anak? Kaisarea, ya. Nah, di situ Bapak Kornelius sedang menunggu mereka, sedang menunggu Bapak Petrus dan juga saudara-saudara, ya. Nah, untuk berkumpul. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Saat Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya. Bapak Petrus, selamat datang, seperti itu. Nah, kalau Miss Adis atau Miss Grace atau Miss Rio nih pergi ke rumah anak-anak, datang ke rumah anak-anak. Lalu anak-anak, kira-kira anak-anaknya diem aja atau bilang, selamat datang Miss Adis, selamat datang Miss Grace, selamat datang Miss Rio. Nah, itu yang dilakukan oleh Bapak Kornelius. Bapak Kornelius menyambut Bapak Petrus, ya, sambil tersungkur di depannya dan menyembah Petrus. Saking Bapak Kornelius itu menghormati hamba Tuhan, menghormati murid Yesus. Nah, ya. Nah, Lalu Petrus pun berkata, saat dia melihat Kornelius tersungkur menyembah Petrus berkata, bangunlah, aku ini hanya manusia biasa. Ya, kamu harusnya menyembah kepada Tuhan, bukan kepada aku, ya. Nah, lalu Kornelius bangun dan ia bercakap-cakap itu ngobrol bareng sama Bapak Petrus, ya. Dia ngobrol, ya kan, mendapati banyak yang sedang berkumpul. Orang pada ngobrol-ngobrol, ya. Nah, lalu Bapak Petrus berkata, kamu tahu nggak, Bapak Kornelius, sebenarnya orang Yahudi dilarang bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Anak-anak tahu, ya, Bapak Petrus itu adalah orang Yahudi, ya. Bapak Petrus itu orang Yahudi dan Bapak Kornelius itu adalah orang Romawi, orang yang bukan orang Yahudi, ya. Nah, jadi zaman dulu orang Yahudi itu dilarang oleh rajanya, ya. Orang Yahudi itu dilarang untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Bergaul itu apa, Miss? Berteman, ngobrol, ya, bersahabat. Itu dilarang. Orang Yahudi dulu dilarang berteman dengan orang Romawi. Mereka menganggap orang yang bukan Yahudi atau orang yang di luar Yahudi adalah orang-orang yang haram. Orang-orang yang haram. Mereka menganggap orang yang tidak boleh mereka dekati. Nah, boleh nggak anak-anak saat berteman kita memilih-milih? Aku nggak mau temenan sama dia karena dia hitam kulitnya. Aku nggak mau berteman sama dia karena dia badannya gendut. Boleh nggak anak-anak? Nggak boleh, ya. Nah, aku nggak mau temenan sama dia karena dia badannya pendek. Boleh nggak? Tidak boleh. Aku nggak mau kenalan sama dia karena dia orang kampung. Nggak boleh, anak-anak. Oleh karena itu Tuhan bilang apa? Yang boleh menyatakan boleh atau tidak itu hanya Tuhan, ya. Jadi kita harus hidup mengasihi orang lain, ya. Nggak boleh memilih-milih, ya anak-anak, ya. Nah, tetapi Bapak Petrus bilang sebenarnya nggak boleh orang Yahudi itu bergaul dengan orang yang bukan Yahudi. Bahkan masuk ke rumahnya aja itu nggak boleh loh anak-anak. Nah, tetapi Allah atau Tuhan telah menunjukkan kepadaku bahwa aku boleh menyebut orang najis atau tidak tahir itu. Nah, oleh sebabnya aku tidak keberatan jika aku dipanggil lalu aku datang kemari
aku ingin tahu nih, apa sebabnya ya. Nah, kata Petrus, karena Tuhan yang menyuruh ya, karena Tuhan juga memperbolehkan Petrus untuk datang ke rumah Kornelius ya. Nah, jadi Petrus dengar-dengaran sama Tuhan. Ingat ya, dalam berteman, dalam bergaul tidak boleh memilih-milih ya. Karena siapapun teman kita ya, kita harus jadi berkat. Jadi berkat itu bagaimana, Miss? Jadi berkat itu kita harus menunjukkan kasih ya kepada mereka. Supaya teman-teman yang berteman sama kita, yang berteman dengan Mersia, ada teman-temannya kan di rumah, wah Mersia anaknya pintar, anaknya baik ya, anaknya itu luar biasa hebat. Nah, Mersia jadi berkat ya kan? Nah, begitu juga untuk semuanya anak-anak. Kita tidak boleh memilih-milih teman, tapi kita harus menjadi berkat ya. Nah, Tuhan bilang kita nggak boleh memilih-milih ya. Yang boleh menyatakan boleh atau tidak itu hanya Tuhan ya. Nah, anak-anak, ceritanya sampai sini dulu nih. Nanti dilanjutin lagi ya besok ya. Apa sih yang terjadi sebenarnya dan mengapa Tuhan menyuruh Bapak Petrus datang ke rumah Bapak Kornelius. Padahal secara kebudayaan Bapak Petrus nggak boleh masuk ya, nggak boleh datang. Tetapi karena kasih Tuhan, maka Bapak Petrus datang ke rumahnya Bapak Kornelius ya. Nanti anak-anak kita lanjutin lagi ceritanya ya. Nah yuk, sebelum kita menutup cerita firman Tuhan hari ini dan PPW hari ini, yuk kita mau berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami lebih lagi Tuhan belajar tentang Bapak Petrus dan Bapak Kornelius. Kami belajar Tuhan untuk mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Kami belajar Tuhan untuk tidak memilih-milih dalam berteman. Kami belajar untuk mengasihi siapapun. Karena kami telah dikasihi oleh Tuhan lebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapa kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang telah Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, untuk pertanyaannya nih. Pertanyaannya adalah ini. Berapa orang yang dikirim oleh Bapak Kornelius untuk menjemput Bapak Petrus? Coba, ada berapa orang nih anak-anak yang dikirim oleh Kornelius untuk menjemput Bapak Petrus? Selanjutnya pertanyaannya adalah yang kedua, tadi kan pertama. Lalu yang kedua adalah apa yang dilakukan Bapak Kornelius saat melihat Bapak Petrus datang? Ayo, apa yang dilakukan Bapak Kornelius saat melihat Bapak Petrus datang ke rumahnya? Nah, itu ya pertanyaan dari Miss Atis hari ini. Jangan lupa untuk dijawab dan direkam ya. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.